Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai array 2 dimensi yang ada di dalam Python. Nah, kemarin ketika saya menjelaskan tentang for dan while, itu saya masih menggunakan array 1 dimensi, tapi di sini kita akan coba bekerja dengan array 2 dimensi. Untuk video selanjutnya akan mengikuti video tentang matriks. Setelah matriks akan dibahas mengenai bagaimana penyelesaian tentang Gauss dan Gauss-Jordan. Oke, tapi sebelum beranjak ke sana, kalian harus mengetahui dulu array 2 dimensi sebelum kita beranjak nanti bagaimana bekerja dengan matriks di dalam Python. Oke, apa itu array 2 dimensi? Itu adalah array di dalam array. Jadi, kalian punya sebuah array yang anggotanya array juga. Jadi, misalnya satu anggota array ada 4 array, kemudian di dalam array itu sendiri ada bilangan-bilangan elemen dari array. Itulah kenapa dia 2 dimensi. Umumnya, ini akan kita gunakan untuk merepresentasikan sebuah tabel, data baris, dan kolom. Apakah 2 dimensi ini array terbesar di dalam Python? Oh, tentu saja tidak. Karena di dalam pengelolaan data NC dan lain sebagainya, kalian mungkin akan menemukan array 3 dimensi, bahkan array 7 dimensi. Jadi, untuk awalan, kita belajar dulu array 2 dimensi. Contoh yang paling gampang array 2 dimensi ini adalah, misalnya peta suhu wilayah. Jadi, lintangnya berapa, bujurnya berapa, suhunya berapa, itu bisa dieksekusi di dalam array. Kemudian di sini saya memiliki data suhu dari suatu titik pengamatan. Pada hari pertama dia suhunya 11, 12, 5, 2. Hari kedua 15, 6, 10. Ini kalian bisa lihat anggotanya tidak selalu sama. Jadi array di dalamnya tidak selalu sama jumlahnya. Di sini ada 4 anggota, untuk hari kedua 3 anggota saja. Apakah memungkinkan untuk array 2 dimensi? Ya, di Python ini memungkinkan. Ini disebut array 2 dimensi, tapi jika jumlah bentuk dari array ini adalah persegi 4 atau persegi 4 panjang. Contohnya di sini semuanya 4 anggota, di sini juga 4 anggota, di sini juga 4 anggota, artinya panjang baris dan panjang kolomnya itu konsisten, itu yang disebut dengan matriks. Jadi nanti mungkin ada operasi di dalam array ini yang juga akan digunakan di dalam operasi matriks. Oke, data ini kita masukkan seperti ini. Jadi ini baris pertama. Dimasukkan pertama. Jadi array pertama dimasukkan di sini menjadi anggota ke 0 dari array besar T. Kemudian array yang kedua di sini ini menjadi array baris kedua dari array besar T. Nah, setelah kita buat seperti ini, jadi saya tinggal masukkan saja D1 itu baris pertama, D2 itu baris kedua, D3 itu baris ketiga, dan seterusnya. Setelah saya print, bentuknya akan seperti apa? Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini mungkin kalian akan agak bingung mengingatnya. Yang jelas ingat di sini satu baris-baris. Pertama, ini adalah array pertama, ini adalah array kedua. Dimensi pertama selalu ada yang di dalam sini, oke? Kemudian kalau mau mengambil data dapat di reverse sebagai berikut. Kalau 3 dimensi nanti nambah lagi. Di sini mungkin ada array besar segini, ini jadi anggota kedua di sini. Kemudian ada nambah lagi anggotanya. Bentuknya selalu seperti itu. Dimensi pertama selalu berada di paling dalam, dimensi berikutnya itu di luarannya, dimensi berikutnya lagi itu di luarannya lagi. Oke, kalau mau mengambil data dapat di reverse sebagai berikut. Contohnya T0 ini akan merefer kepada baris pertama. Jadi yang keluar harusnya itu. T3 ini akan merefer pada baris ke-4. 1, 2, 3, 4 di sini. Bagaimana kalau saya kasih T4? Karena anggota matriksnya tidak ada baris keempat, dia akan error. Artinya indeks matriks melebihi daripada indeks yang ada. Oke. Kemudian di sini 0 ke 3, ini artinya mengambil baris ke-0 dan kolom ketiga. Baris ke-0 adalah ini. Kolom ketiga itu adalah 5. Kemudian baris ketiga, kolom ke-0, itu adalah 10. Mari kita run, jadinya seperti apa? Oh, 12, 2, 0, 3, 0, baris ketiga. Ini kenapa 2? Oh, baris ketiga saya yang salah hitung.
Jadi ini 0, 1, 2, 3 kan? Oh ya benar, jadi 2 jatuhnya. Kemudian 12 ini adalah baris ketiga, jadi baris ketiga 0, 1, 2, 3. Nah, jadi saya agak keberantakan otaknya gara-gara MATLAB. Nah, jadi ini baris ketiga, kemudian dia titik ke indeks ke 0. Jadi jatuhnya 12. Oke. Itu dulu. Kemudian untuk menampilkan array dalam bentuk matriks, jangan lupa kita lihat ini R, untuk R berada di dalam T. Jadi R ini semua T. Oke. Jadi semua elemen T. Elemen T itu mana? Per baris ini. Jadi elemen T itu adalah array-array-nya ini. Makanya dia ngambilnya untuk R pada semua T. Dia tidak akan mengambil 1, 11, 12, 5, 2, 15, 6, 10. Enggak, dia satu paketan ngambilnya. Jadi R itu akan ngambil paket anggota array. Array kecil pertama dari array besar gitu. Jadi ini array kecil kedua dari array besar. Seperti itu. Kemudian dari C baru di dalam R. Barulah untuk R pertama nanti di run lagi C. Oh, C itu diambil untuk semua anggota yang ada di dalam R. Jadi R pertama adalah ini. C akan merepresentasikan 11 untuk C pertama, 12 untuk C kedua, 5 untuk C ketiga, 2 untuk C keempat. Nah, setelah di print C, N. Nah, C ini akan di print berbaris. Akhirnya nanti dikasih dikasih spasi aja nih, C, N, berarti dia spasi aja. Nanti hasilnya akan berbentuk matriks. Nah, seperti ini. Oke. Jadi dia dikasih spasi, setelah C, print C in R, print C, kemudian langsung. Jadi C ini, seluruh anggota ini di print sekalian. Tapi belakangnya dikasih spasi gitu. Kalau misalnya yang R barulah dia ganti baris. Oke. Kemudian setelah itu jangan lupa ya kode ini diingat, karena nanti akan kalian pakai terus. Jadi mungkin kalian bisa buat fungsinya agar kalian bisa menampilkan matriks. Jadi kalian nggak perlu ulang-ulang lagi ininya, for-nya ini kan capek kan. Nah, jangan lupa untuk mengingat kode di atas, akan berguna membuat matriks penyelesaian Gauss. Untuk menyelipkan, klik T insert. Jadi T.insert ini pada baris kedua, urutan kedua. Kemudian di insert 0, 5, 11, 13, 6. Mungkin kan nggak ini? Memungkinkan. Karena T cuma tahu saya anggotanya bisa array, bisa tulisan, anggota campur pun dia nggak ada masalah. Jadi setelah kita insert, bentuknya akan seperti apa? Nih, dia ada di baris kedua. Oke. Kemudian untuk mengganti nilai anggotanya, kalian tinggal refer ke indeksnya. Misalnya saya mau mengganti baris kedua itu dengan 11,9. Kemudian saya mau mengganti baris ke-0, indeks ketiga itu dengan 7. Hasilnya gimana? Harusnya yang ini diganti 11,9, kemudian 0,3, yang ini 2 diganti dengan 7. Coba kita lihat hasilnya. Ya, ini 7, kemudian indeks kedua 11, 9. Oke. Kalau saya mau delete, kalau delete satu baris langsung aja delete T3. Maupun satu elemen array, maka yang ketiga hilang. Lihat di sini 10, 8, 12, 5-nya nggak ada lagi. Dan kalau mau menghapus satu elemen saja, bentukannya seperti ini. Kita bisa lihat T ke 0, 2, 11, 12, 5. Jadi 5 ini hilang. 7-nya yang jadi maju ke depan. Seperti ini jatuhnya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ke kolom komentar.